Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hari Sabtu. Market kemarin agak balik hijau ya, agak positif balik setelah drop. Jadi V-shape recovery ya. Semalam dia punya chart candle itu ya. Ya agak ini sih lumayan, semalam dia sempat ke 65 something ya. Terus tadi drop balik, agak drop, dia nutup masih oke lah, dia nutup di 638 daily-nya ya. Daily candle-nya tadi pagi nutup di 638 ya. Sementara kalau dia untuk begitu dulu ya agak inilah. Jadi nanti kita lihat weekly candle lusa pagi, Senin pagi nutup di berapa, nanti baru lihat ya. Dan berita perang berseliweran, nanti kita bahas ke sana. Ini posisi saya buat video, saya upload video market cap plus di 3,2% hijau ya. Market cap 2 triliun, 32. Volume drop 1,5%. Kemarin udah naik ke 100 billion, ini dia 97,7 billion. BTC dominance masih sama di 54,1 seperti kemarin pas habis dump buangan. Ini masih sama di 54,1. Fear and greed agak naik dikit, masih di posisi netral 60, kemarin di 59 ya. Ini saya buat video BTC di posisi 63.915, ETH di 3.052, BNB 557, Solana 141, XRP naik hampir 5% di 51 sen ya. Toncoin $6. Cardano juga agak hijau balik 7%. Ini ada altcoin ada sedikit mulai hijau-hijau gitu ya. Cardano 47. AVAX 3,6% hijau di $35. ICP naik 14% ya, di $14.36. Ya, kita lihat lah, ini udah weekend juga, Sabtu ya, dan ya agak wanti-wanti besok minggu kemarin Iran rudal ya, drop ya. Ini ada balasan nggak dia ini, kita kurang tahu ya. Ini saling menutupi berita dari kedua pihak ya. Jadi kelihatan juga selain perang rudal juga perang proksi dan menutupi ya, seperti Israel yang diserang, ada juga yang masuk ke bom, tapi mereka nyatakan Iron Dome-nya masih bagus, menahan 99%. Ya kita nggak tahu fakta jelasnya benar atau enggak ya. Tapi dari dokumentari yang dipost lumayan beberapa yang masuk, tapi ya mungkin saja 99% kalau dilihat dari ledakan yang masuk. Kalau saat itu minggu lalu Iran tembak berapa 300-an rudal ya, kalau masuk beberapa biji ya mungkin 1-2% lah ya, masih ya, kita nggak tahu lah, masing-masing menutupi, nggak mau tahu juga supaya jangan terbaca musuh istilahnya ya. Iran juga begitu, semalam katanya mereka nggak gimana, aman saja ya kan. Jadi masing-masing tidak mau kelihatan lemah. Tapi by the way buat kita ya, kita itu sebagai pelaku pasar ya harus kita baca kondisi ini lebih lebih lihat ke peluang mana ini. Yang udah jelas kalau untuk
kondisi begini, ini kedepannya udah pasti minyak ya. Minyak ini yang akan melambung ya. Ini belum kelar. Jadi seperti masih saya bahas kini hari Sabtu kita agak santai kita bahas dengan kondisi politik, geopolitik ya, terutama sekarang yang memanas di Middle East. Jadi di Irak juga ada ledakan gitu ya, Syria, Irak, Iran bebarengan kemarin itu. Tapi market rupanya cepat setelah berhenti serangan juga Iran bilang mereka nggak lakukan balasan, market cepat kembali hijau gitu ya untuk kripto. Emas juga begitu. Kemarin saya cuan emas lumayan, saya bilang saya harap dia turun waktu saya buat video kemarin kan masih rada hijau-hijau berapa, terus pas saya lihat malam sempat merah bentar emas, wah kesempatan saya masuk karena saya yakin pasti nanti nutupnya itu hijau ya, dapatlah saya 130 pips semalam ya, emas ya lumayan saya dapat 130 pips juga ya, syukurlah. Jadi saya tunggu momennya, semalam dapat momennya untuk gold gitu. Jadi kita lihatlah kondisi saat begini, banyak ketidakstabilan, tapi yang pasti minyak akan kedepannya akan lebih naik lagi. Jadi kalian hati-hati ya. Tapi kalau yang main saham ya bolehlah kalian masuk ini spot untuk minyak, masuk spot, biarkan dulu, itu ke depan minyak akan naik. Tapi buat kalian yang dagang, usaha gitu ya, atau yang apa, dagang-dagang minyak boleh juga stok-stok dikit, tapi di Indo stok ditangkap juga kalian. Karena ini hitungannya kan ke depan beberapa bulan kemudian, atau setengah tahun kemudian, bisa aja minyak bisa double harganya itu. Ya. Karena kalau lihat dari ininya, kondisi begini, itu minyak akan semakin naik gitu. Oke, jadi balik lagi, inflasi sulit turun. Ya, jadi gimana? Jadi cut rate nggak ini itu? Rate pasti cut, udah nggak ini. Saya tadi baru ada yang komen, tadi pagi lihat, katanya BI juga mulai cut rate April ini katanya, ya kan? Memang harus cut rate, mereka udah pada ini juga keteter juga kasih rate tinggi gitu, ya bayar bunga-bunganya gitu. Sedangkan banyak mereka bank sentral juga defisit gitu dengan bunga-bunga tinggi gitu. Makanya posisi Fed walaupun dia Fed kan belakangan ini flip-flop. Ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B. 2 minggu ke depan ngomongannya C gitu. Dia flip flop sekarang karena dia seperti yang saya katakan, posisi dia sudah si malakama, cuma dia nggak mau masih coba menutupi kebohongan demi kebohongan supaya nggak kebaca, ya kan? Ada saya lihat di luar ada analisis yang bilang dia Fed kalau udah begitu info akan naikkan rate, itu pakar yang nggak paham gitu, cuma hitung 1 tambah 1 2. Kondisi sekarang nggak bisa dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2, banyak faktor ya yang bisa 1 tambah 1 jadi 3 gitu. Jadi Fed itu pasti tahun ini akan ada cut rate gitu ya. Nggak bisa enggak gitu. Jadi kalau ada yang tanya, kok masih mungkin nggak tahun ini Fed cut rate dengan kondisi gitu, minyak mulai naik, inflasi naik lagi, masih akan dia cut karena nggak kuat juga dia Fed sendiri untuk nutup bunganya saja itu dia defisit ya, defisitnya lumayan gede gitu. Jadi seperti saya bilang, buah si malakama ya. Nah, dengan kondisi untuk saat ini ada yang tanya, kok ini kalau perang begitu terus burannya udah masih lanjut nggak? Buran masih lanjut ya. Karena ini kan perangnya belum World War III. Memang
sebagian untuk cari viewer kan, wah ini starting World War III, ini masih perang Middle East, masih di wilayah Middle East gitu ya. Juga mereka banyak negara coba untuk stop juga, nggak mau terlibat karena ekonomi negaranya juga udah pusing mereka ya, udah pusing. Jadi kemarin kalau nggak salah di Prancis juga kedutaan Iran ada yang serang juga kalau nggak salah saya lihat berita. Jadi ya kondisi carut marut begitu, jangan terlalu terpengaruh dengan berita yang fear gitu kan. Santai aja, market masih akan jalan ya. Bull ini saya yakin makin jalan dan sabar aja. Mudah-mudahan pembalikan arahnya. Who knows? Kali ini April, good luck juga ya. Halving udah jalan semalam, sukses halvingnya ya. Untuk BTC halving sukses. Ya, good luck juga ya. Kita lihatlah nanti, tunggu pembalikan arah. Bisa aja tiba-tiba di Mei ini, 1 Mei pertemuan Fed ya kan, surprise, dikasih keputusan surprise. Who know? Market akan balik hijau ya. Jadi santai aja, jangan terlalu ini, nggak usah terlalu takut dengan berita, wah dengan kondisi ini, karena kemarin ada yang bilang wah udah habis buran, ada yang komen dia pesimis, dia ini kan ya, mungkin udah stres kawan kesangkut ya, belum pernah ini kan, jadi agak ya santailah. Buat yang mentalnya udah kena, masih seperti saran saya, tutup dulu aplikasi, nanti Anda buka balik saat market Anda dengar udah positif lagi, hijau ya, mulai panas hijaunya, mulai tumbuh lagi yang FOMO kapan serok, nah itu Anda buka aplikasi Anda lagi gitu. Untuk saat ini ya market masih ini, tapi yang jelas semenjak BlackRock ya ETF ini, kemarin kan saya bilang BTC sepertinya nggak ikut gerakan gold yang dicap. Terus ada yang komen sebelumnya Rusia perang, BTC naik. Ya saat itu memang kelihatan naik, tapi kali semenjak ini ya mungkin itu karena pelaku pasar sekarang yang tinggi para orang-orang Wall Street. Kan saya bilang Wall Street masuk, makanya BTC itu geraknya itu ya seperti Wall Street. Jadi mereka, orang-orang pelaku pasar Wall Street ini tidak trade BTC selaku gold 2.0, digital gold gitu. Faktanya yang terjadi sekarang ini seperti itu setelah ETF kan. Tapi ya waktu Rusia itu kan, saat itu perang Rusia Ukraine, ya saya ingat BTC agak naik, ikut naik juga dengan gold bareng saat itu. Saat itu ETF belum di-proof kan, Wall Street belum, Wall Street yang pro kripto aja saat itu, beberapa yang diam-diam masih main, tapi semenjak ETF kan udah terang-terangan mereka ini ya. Terus hedge fund besar masuk ya kan. Jadi ya itu kelihatan semenjak hedge fund besar ini masuk, trennya mereka perlakukan market BTC ini seperti gerak di Wall Street, gerak saham gitu. Itu yang kelihatan sekarang ini gitu ya. Jadi santai aja lah, kita lihat di hari weekend ini, di mana nanti dia tutupnya di Senin pagi weekly-nya, karena hari ini udah tanggal 20 ya. Weekly-nya Senin 22 pagi, next-nya juga sekali lagi next week udah mendekati monthly gitu. Kita lihatlah ya. Santai aja. Mudah-mudahan ini udah trennya positif. Kita harap dengan boleh dikatakan kalau dia misalnya kemarin itu di antara, dia kan sempat hit sebelumnya 59 something juga ya, atau 60. Kemarin itu sempat hit back ya, boleh katakan andai kata dia itu trend line-nya di situ, dia hit 2 kali bottom istilahnya, dia harusnya mantul gitu. Itu mudah-mudahan begitu ya. Itu harapan kita. Ya lihatlah pergerakan posisinya
masih oke gitu. Dan tunggu ini kalau kelihatan udah duluan sell on April, mudah-mudahan nggak ada sell on May lagi, walk away ya. Justru bull in May and green holiday. Itu kita harap, oke? Salam Sheryo dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.